Shalom, saya Yolanda Christine. Di sini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungi firman Tuhan, di mana tema yang saya ambil yaitu adalah hidup dalam kebenaran firman. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Ezra. Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10 mengatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, Ezra adalah keturunan imam besar Harun dari suku Lewi. Nah, kitab Ezra ini memuat riwayat orang-orang pulang dari pembuangan ke Babel. Dan di dalam Ezra pasalnya yang ke-7 ini berisi riwayat Ezra ke tanah Yehuda pada zaman Raja Artasasta. Saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, di dalam Ezra pasalnya yang ke-7 ini memuat perikop Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Nah, di dalam nas yang sudah kita baca bersama-sama dapat kita munculkan pertanyaan, yaitu bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup kekristenan menurut Ezra. Di dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10 ini mengatakan yang pertama meneliti firman Allah. Saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa isi dari firman Allah itu semuanya adalah ajaran-ajaran tentang kehidupan yang benar. Tidak ada ajaran di dalam firman Allah yang mengajarkan kita untuk berbuat jahat atau berbuat buruk kepada sesama atau juga kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita mengetahui bahwa firman Allah atau firman Tuhan ini berisi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Allah itu. Melakukan firman Allah yang seperti apa? Kita mengetahui firman Allah itu semuanya isinya benar. Bagaimana mengajarkan kita untuk hidup benar di dalam dunia ini? Maka kita harus perlu melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Contohnya mengenai 10 perintah. Di situ ada dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesama, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, bagaimana hal itu juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dalam perjanjian baru juga dikatakan tentang kasih, bagaimana kasih itu dapat dipraktekkan, dapat dilakukan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kita melakukan firman Allah yang benar itu. Dan yang ketiga adalah mengajarkan firman Allah. Jadi saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak hanya dituntut untuk meneliti, mempelajari, atau melakukan firman Allah itu, tapi kita juga perlu untuk mengajar kepada sesama kita manusia, agar firman Allah yang benar ini, firman Allah yang sesuai ini, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk sesama kita. Oleh sebab itu, kita perlu meneliti, belajar akan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukannya dalam kehidupan kita, karena tidak cukup kita hanya mengerti firman Allah, kita belajar firman Allah, tapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu untuk mengajar firman Allah ini, mengajar firman Tuhan ini kepada sesama manusia, agar firman Allah ini juga dapat dimengerti. Saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kesimpulan yang dapat kita ambil dari nas bahan renungan kita hari ini, yaitu memuliakan Allah adalah dengan mendengarkan firman-Nya, mengajar serta melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai firman Tuhan dalam Ezra 7 ayatnya ke-10 ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.